Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan video proposal kami. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan budaya Melayu di Pekanbaru. Budaya Melayu adalah warisan berharga yang telah ada sejak lama dan menjadi identitas masyarakat Melayu Riau. Namun, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, budaya ini menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Lembaga Adat Melayu Riau berperan dalam menjaga dan mengembangkan budaya Melayu di Pekanbaru. Dan di dalam video ini, kami akan mengulas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode yang kami gunakan. Jadi pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Namanya aja sih pernah dengar Pak. Belum pernah Ada selain apa ini? Sini sering di sini dan mengurus. Oh. Yang baru di itu kemarin kalau besar dari hukumnya dia sendiri salah. Baru satu profesor di fakultas hukum tuh namanya Dr. Firdaus. Hari-hari di sini kan dia pengusaha. Silakan. Siapa yang tanya? Izin dulu. Dari saya dulu pertama yang ingin kami pertanyakan itu visi misi dari lembaga Adat Melayu Riau ini untuk menjaga budaya Melayu di Riau di Pekanbaru itu bagaimana? Visi misi ya, kalau ingin lebih dekat itu di dalam Perda nomor 1 tahun 2012 tentang lembaga adat Melayu Riau. Jadi pada undang-undang ada lembaga adat Melayu Riau tahun 1970 itu didirikan oleh waktu itu Tuan Arif Rahmat bersama semua tokoh masyarakat datu-datu semua yang ada di Provinsi Riau, termasuk juga dari Tanjung Pinang gitu ya. Tanjung Pinang, Batam, kemudian tokoh-tokoh Melayu. Tahun 2012 diperdakan lembaga satu-satunya lembaga daerah yang diperdakan cuma lembaga Riau di Provinsi Riau. Lembaga-lembaga lain belum ada diperdakan ya. Visinya jelas membina, menggali, mengkaji, membina, memelihara, melestarikan, mewariskan adat dan budaya Melayu Riau. Itu visinya. Segala yang terkait dengan itu adalah mempertahankan nilai-nilai budaya Melayu Riau yang dalam lingkup budaya Melayu Riau terdiri dari nilai-nilai tadi, kemudian alam dan sejarahnya, kemudian kebiasaan hidup berpola termasuk ekonomi ya, kemudian ekspresi budaya Melayu, ekspresi dari masyarakat Melayu itu yang dipertahankan. Nilai alam dan sejarahnya, kebiasaan hidupnya berpola, kemudian ekspresi karya ekspresi masyarakat Melayu sendiri. Itu tentang visi-misi. Ya. Kalau ini pertanyaan keduanya, program atau kegiatan apa yang telah dilakukan oleh lembaga Melayu Riau untuk melestarikan budaya ini, budaya Melayu? Ya, ini programnya banyak ya. Ada 17 bidang kita di pengurusan itu, dan biasanya juga diteruskan oleh kabupaten kota. Bidang-bidang itu masing-masing mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka mengangkat
dan melestarikan nilai-nilai budaya itu, baik non fisik ataupun fisik gitu ya. Boleh benda ataupun tak benda. Kalau bendanya mungkin benda-benda sejarah kita lihat ada mau bagaimana melestarikan transit kuno ya, bagaimana melestarikan menjaga melestarikan gedung-gedung kerajaan-kerajaan yang dulu itu, peninggalan situs-situs peninggalan itu. Kalau non bendanya ya ada sifatnya seni lisannya, lisan apa namanya, seni malala ya, namanya seni malala, berdendang malala itu juga seni lisan yang bertahankan turun-temurun. Atau bokoba, kalau dari Haragoza bokoba itu kan tidak bisa mempelajarinya sulit gitu ya. Nah, harus orang yang betul ingin apa, sehingga bokoba itu masih hidup orangnya. Nanti kalau dia meninggal mungkin sudah habis, tidak lagi. Dan dia di dalam pikiran sendiri dia berkabar gitu, berkabar dalam hati kisah-kisah yang lama itu. Itu tradisi lisan Turun temurun. ya, benda lah ya, banyak. Dan sampai lembaga adat juga mengusulkan bersama pemerintah negara tetangga ya, itu jadi pantun, kayak pantun itu kan tradisi lisan pantun yang menjadi warisan dunia kan, warisan dunia. Nah itu secara umum ya. Saya lihat di sini kan bagaimana dengan generasi muda ya. Saya langsung aja ya, generasi muda itu memang satu tantangan bagi lembaga adat untuk membina, kemudian memberikan pelajaran sehingga adat dan budaya Melayu Riau itu tidak terkikis atau tidak putus pada saat tahap generasi tua saja gitu. Tetap ada tahap generasi muda. Nah, sekarang dari dulu ya, tapi sekarang baru kita baru-barunya kita mendapatkan satu penghargaan dari pemerintah bahwa Mulok, muatan lokal budaya PMR, budaya Melayu Riau itu sudah untuk tingkat SMA sudah jadi masuk daftar Dapodik di Kementerian Pendidikan yang selama ini kita berjuangkan. Di tahun kemarin, akhir tahun kemarin sudah. Artinya guru-guru Mulok, muatan lokal budaya Melayu Riau itu di sekolah SMA seluruh Provinsi Riau ini sudah bisa digaji dan bisa mendapatkan keempat. Kalau dulu tidak. Bagaimana cara sekolah itu sendiri mencarikan gaji guru-guru yang bayar mengajar budaya Mulok gitu kan, budaya lokal itu. Sekarang SMA sudah tinggal menyusul SD SMP untuk tingkat kabupaten gitu. Karena kewenangannya ada di bupati dan wali kota kalau SD. Kalau kewenangan gubernur ya urusan kita kan. Di samping itu salah satu agenda yang kita siapkan dari dulu, termasuk menyusun program kurikulum dengan sekolah-sekolah itu. Kurikulum K13 zaman anak kami yang dulu ya, K13 pindah ke Merdeka. Nah, kita adalah lembaga yang pertama kali merubah budaya Melayu muatan lokal itu sekolah itu ke Merdeka itu. Dan waktu itu dirjen pendidikan itu di sini. Nah, diapresiasi karena kita pertama kali merubah itu. Nah, sekarang berjalan dengan waktu, beberapa bulan setelah itu, akhir tahun kemarin keluarlah Dapodik karena disuruhkan gubernur waktu itu Pak Sapsar gitu. Sekarang tugas kita untuk mengingatkan kabupaten kota agar bupatinya juga ya syaratnya kan harus ada perda, ada perbuk, ada perdanya kan, itu syarat secara hukum untuk meloloskan suatu menolakkan suatu kegiatan di sekolah
supaya diakui oleh secara nasional, ya tentu harus ada peraturan-peraturan yang mendukung itu. Karena peraturan pendukungnya ada pergubnya, peraturan gubernurnya, ada perbuk peraturan bupatinya. Kalau lebih tinggi dari itu ada perdanya. Jadi kalau itu sudah ada di kabupaten kota, untuk kabupaten kota ya tinggal go aja. Dan provinsi kadang kita urus. Ya, dia sudah diakui di nasional dan masuk dalam apa namanya, nomenklatur dalam dinas pendidikan nasional itu kan. Bahwa Riau sudah mempunyai namanya Bulog BLR, kan lokal BLR. Nah, kita ketinggalan selama ini. Nah, Sumatera ini mungkin hanya Riau. Kalau di Jawa sudah, Bali sudah. Bali kota lokalnya ya budaya Bali. Jogja ya budaya Jogja, Sunda budaya Sunda. Mereka sudah dari dulu. Jadi guru bahasa Sunda, guru bahasa Jawa sudah dibayar. Kita guru di sini baru mau secara nasional ya. Begitu. Baik, izin Pak, di sini saya akan menanyakan, apakah ada bentuk kerjasama yang dijalin oleh lembaga adat Melayu Riau dengan pemerintah atau lembaga lain dalam melestarikan budaya Melayu di Pekanbaru? Kalau Pekanbaru itu tadi saya nggak tahu juga, sana provinsi nih. Nah, ini kan ya kalau kalian mau juga, itu tak masalah. Kan saya memang melihat Riau ya, saya nggak melihat Pekanbaru aja. Ini harus dibedakan. Kalau Riau dia sama saja sebenarnya. Saya bilang dalam ADRT kita kan satu. Anggaran dasar rumah tangga dalam ini satu. Itu juga yang dipakai oleh kabupaten, dalam kabupaten kota gitu. Nah, kerjasama itu kalau dengan pemerintah mitra dia. Karena dia punya perda, dia mitra. Dia minta atau tidak diminta, kita memberikan saran khusus kepada adat dan budaya kepada pemerintah. Karena pemerintah kan pelaksana. Pemerintah tuh ada di sana dinas kebudayaan, ada dinas pariwisata yang menyangkut langsung dengan, ada dinas pemberdayaan desa gitu. Desa itu menyentuh kepada masyarakat adat kan. Kita diminta. Kalau dengan yang lain-lain itu situasional. Situasional. Yang jelas kerjasama itu kan dalam, tidak boleh keluar dari lingkup adat dan budaya. Di sana ekonomi, bisnis nggak boleh. Sudah tidak dibolehkan. Jadi kita lembaga kita diperdakan adat dan budaya. Tapi kalau kerjasama dengan adat budaya itu mempunyai profit, itu kembalikan lagi ke masyarakat adat mana yang kita harus bantu. Gitu. Ngerti kan? Profit ngerti? Apa profit? Keuntungan atau apa gitu, duit atau biaya atau ada yang lain-lain, ya kita kembalikan ke masyarakat adat mana yang ingin dibantu gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, hingga saat ini sejauh mana hukum adat masih dipertahankan dalam dan diterapkan oleh lembaga adat Melayu Riau dalam kehidupan masyarakat Melayu di Riau? Jadi gini ya, anak saya yang bungsu pun kelas 3 sekarang, yang kedua di Jakarta, dan sama dokter dari UTRI juga. Yang kedua itu dari STAN Kementerian juga. Jadi saya ke anak-anak saya, jadi bedakan dulu lembaga adat dengan masyarakat adat. Kalian harus bedakan itu. Kalau kalian ingin tahu apa itu adat istiadat, sama di mana-mana juga. Bedakan lembaganya dengan masyarakatnya. Masyarakat adat itu sudah turun-temurun dari dulu. Kita hanya menerima ajaran, nilai-nilai, kemudian benda-benda yang ditinggalkan. Masyarakat adat di Riau ini, nah kalau kita bagi 3, pertama masyarakat Pelai tua,
Itu mulai klasik, mulai modern. Masyarakat adatnya nih. Ya, kalau mau kita bicara masyarakat adat, ini yang ini yang tua ini masih ada. Mulai tua ini masih ada. Contohnya peninggalannya itu Candi Muara Takus. Ya, itu mulai tua. Kalau kita mau bergeser sedikit, ada 7 suku yang dikatakan mulai tua sampai sekarang. Sakai, suku Bonei, Talang Mama, Petalangan, Akit, Anak Rawa. Kemudian satu lagi suku Lau. 7. Suku Lau Duanu itu besar di semua ada di 12 kabupaten kota. Nah, klasik. Di bawah itu sedikit. Dari setelah tua, muncul klasik. Ada peninggalannya. Istana Siak. Istana Rokan Perkoto, Raja itu mulai klasik. Yang tetap mempertahankan adat istiadat sampai sekarang. Kita ini pada tatanan kok yang Melayu lah, siapa yang Melayu ya tanamnya modern gitu. Tapi sekarang masih pertahankan, masih ada. Nah, tadi pertanyaannya apa? Hingga saat ini sejauh mana hukum adat masih dipertahankan? Iya, masih dipertahankan kan ada peninggalannya, ada masyarakat adatnya. Tapi bukan lembaga adat Melayu yang mempertahankan itu. Ngerti kan maksud saya? Ini komunitas-komunitas adat punya punya suku-suku ya, berpuak-puak itu masih ada. Ada satu kampung itu sukunya 7, ada 13, ada 5. Dipimpin oleh Tuk Bendaharo. Nah, mereka itu menjalankan hukum adatnya. Bukan lembaga adat. Lembaga adat hanya sebagai lembaga koordinasi agar itu terjamin terus hidup. Nah, itu aja fungsi lembaga adat. Bukan lembaga adat, bukan orang adat. Orang yang mengalami masa adat, ya. Tapi bukan orang adat. Kalau saya dipanggil datunya bukan datuk dari istilah Melayunya, istilahnya itu datuk Soko itu. Yang Soko, yang Saripati gitu. Yang intinya itu ya masyarakat yang ada di kampung-kampung itu yang menjalankan itu. Beda kan? Nah, ketika terjadi salah menurut pandang, pijak benang arang, dan segala macam di masyarakat Provinsi Riau muncul di media massa, orang pasti melihat lam, mana lam? Apa yang kami lakukan? Kami cari dulu di mana lokasi tempat mereka membuat kesalahan itu. Itu pernah terjadi golok. Dan golok, sehabis main golok, perempuannya joget di atas meja, gini-gini. Viral. Kami panggil gitu. Nah, kami bagaimana? Bukan kami harus panggil, tapi kami cari dulu di mana. Ulayat adat mana dia? Tidak mungkin nanti kami langsung seperti kalau polisi seluruh Indonesia bisa deh. Kalau orang adat tidak boleh. Orang adat ini memandang, oh itu adat Kampar. Ya kita cari dari Kampar dulu datuk-datuknya bagaimana nih ada kesalahan anak komunitas di Kampar. Oke, mereka tidak bisa melakukan baru serahkan ke lam dia, kita bawa ke lembaga adat, dihukum dia hukum adat. Nggak bisa sembarang kita tahu dulu. Ini Kampar itu dulu nikis. Kita pergi diutus karena semua mata melihat lam, terutama dalam provinsi. Maka kita utus di mana lokasi terjadi, wilayah mana, datuk-datuk siapa di situ, tetua adatnya siapa di situ. Nah, baru kita dapat bahwa mereka bersedia diselesaikan di 6 provinsi di luar wilayah adat mereka. Jadi menyelesaikan persoalan adat, hukum adat, istilahnya di mana
lalang tumbuh di situ tembilang di dapat. Tumbuh berarti kan mengganggu tuh. Di situ dibersihkan, tidak bisa di tempat lain. Seperti terjadi di Pekanbaru. Selesainya di Jakarta tak boleh, tak boleh seperti itu. Di mana di kampung, di mana ulat mana di situ diselesaikan. Di situ datuknya di situ punya semua. Itu cara penyelesaian hukum adat ya. Beda dengan hukum positif. Kalau hukum positif ya kejadian di Jakarta bisa aja karena dia warga Pekanbaru di pohon baru sidang di sini ya. Kalau kita enggak, akan berarti ya sidang di mana di wilayah adat mana, ulat mana yang dilanggarnya? Karena dia punya hukum berbeda-beda. Punya hukum, punya sanksi berbeda-beda. Dari Kampar beda dengan Rohul sanksinya. Kalau dia terjadi di Kampar, walaupun orang Rohul ya diselesaikan di Kampar. Bisa dibawa ke Rohul atau dibawa ke Pekanbaru karena ini provinsi lah bisa. Jadi itu hukum itu sistem sifat adat. Terus apa lagi? Pak, kalau mau menanggapi pertanyaannya, bagaimana pengaruh zaman modern ini Pak dengan globalisasi yang sangat kencang akhir ini terhadap budaya Melayu di Riau ini Pak? Ya nggak ada masalah. Tergantung cara pandang kita. Yang gelisah itu kan anak-anak muda gelisah. Bagus. Gelisah karena perkembangan teknologi, globalisasi ini budaya Melayunya ada istiadatnya akan terkikis gitu. Bagus kalau gelisah. Kunjungi datuk-datuk di lembaga adat Riau atau datuk-datuk di kampungnya. Kalau gelisah. Mengantisipasi itu kan tak bisa 1-2 orang atau 1-2 lembaga ada di sini. Karena itu kan komitmen dari undang-undang. Peraturan kan sudah menuntut bahwa itu harus dilestarikan. Yang melestarikan nanti tetap juga di semua ditumpahkan kepada lembaga-lembaga adat. Tetap benar juga. Lembaga adat itu tak punya keuangan gitu. Tak punya kebijakan. Jadi decision makernya siapa? Tahu perlu dia tahu. Kamu mati. Karena amanat undang-undang itu seperti itu. Dijaga, melestarikan budaya adat di seluruh pelosok tanah air. Ketika masuk budaya lain dan globalisasi, ya kalau kita ya dengan tadi itu dan cara membantu pemerintah memberikan mata pelajaran pada anak-anak ini, salah satunya melakukan hal-hal yang sifatnya pragmatis saja. Ada kegiatan penampilan kesenian kalau macam sifatnya adat ya itu kan pragmatis. Pada itu terhibur, setelah itu lupa lagi kan. Itu jadi harus semua sisi ya memandang instansi. Karena adat Melayu kan identik Islam. Syarat senikan kita bawa. Kalau syarat yang mengatakan adat memakai itu. Kalau syarat mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh, yang bukan murim tidak boleh bersamaan atau segala macam. Di adat juga seperti itu. Kata syarat, kata agama, pakailah baju yang longgar, yang kurung, kalau perempuan kurung, yang laki-laki yang dalam segala macam. Maka adat memakai, adat juga seperti itu. Adat kan membuat cekat musang, buat apa, baju kurung, yang longgar, itu ada. Tapi kalau baju ketat bukan ada lagi, gitu. Kan itu. Kalau itu nggak masuk lagi, tinggi juga baju. Nah, itulah dia. Syarat mengata adat memakai. Antisipasi itu tapi terlibat instansi di majelis ulamanya harus terlibat itu karena ada kesamaan adat dengan agama itu sendiri.
Kalau memang lurus adatnya, biasanya lurus agamanya. Karena dia kan identik tadi lembaga adat itu bersediakan syarat bersediakan kita Allah. Tak berubah gitu. Jika tidak sesuai dengan syarat, maka lama-lama akan ditinggalkan. Apa contohnya? Kalau pernah dulu orang tua-tua kita dulu membawa sesajen di kuburan segala macam, pada ada Islam, dia Melayu, Hindunya masih ada, sekarang nggak ada lagi, hilang, terkikis oleh zaman dengan. Kalau satu hari nanti, mungkin kalian kan masih muda-muda, pakar masa depan mengatakan orang akan kembali kepada agama dan adat suatu hari nanti. Udah bosan dengan keadaan dunia ini rantah kembali sadar bagaimana agamanya, bagaimana adatnya, karena di situ yang mau ketenangan gitu. Ini semua profesor kalau dia tidak ada lagi bisa bunuh diri gitu. Kalau terjadi itu yang uang-uangnya bisa bunuh diri, itunya yang kurang. Ada tuh ada itu sih nih. Tapi untuk mengawal ini punya peran masing-masing lah, bagian masing-masing. Pemerintah seperti apa, lembaga adat seperti apa, lembaga-lembaga lain seperti apa pula. Sama-sama generasi ini kan harus dilihat sama-sama. Orang tua juga seperti apa. Terus next, ibu-ibu. Mereka tuan udah bagi-bagi tugas. Itu bukan data kan. Saya kamera begini. Jadi Mungkin jangan terjauh, tapi masih ingin lebih tahu Pak soal oke. program-program dari mungkin dalam sendiri bagaimana menjaga budaya tadi Pak biar tetap bertahan ya Pak. Iya, Selain bulog. Ya. iya, maka itu kita bentuk lembaga adat di tingkat kabupaten dan kecamatan. Tugasnya mengkoordinasi. Akan ada orang adat di lembaga itu suku, tapi sebenarnya dia hanya bertugas koordinasi. Banyak juga orang adat yang masuk ke lembaga itu. Kami berharap untuk menjaga lembaga itu ya orang adat itu, karena apa? Supaya keputusan, kegiatan lembaga sampai ke kecamatan itu sesuai dengan adat istiadatnya. Kalau dia bukan orang adat, itu tak sesuai pula. Di sana ada datu-datu. Di kecamatan, di kampung, di desa itu ada datu-datunya, ada suku-sukunya. Itu yang kita pertahankan. Guna lembaga adat Melayu yang sampai ke kecamatan itu untuk melihat ini datu-datu ini. Bagaimana adat istiadatnya. Masih mampunya kita hanya bagaimana budaya-budaya yang hidup itu tetap dipertahankan. Tapi kalau untuk menggaji datu-datunya belum sanggup. Ekonomi yang datu-datu ini kan terbatas. Karena orang adat ini, dia tidak berpikir ekonomi keluarganya, kebanyakan seperti itu. Jadi dia kalau orang adat yang benar-benar adat yang kampung-kampung itu, dia alur patutnya memang dia harus jadi datuk karena dia matriarkat ya, keturunan ibu, emaknya, pamannya datuk dulu, jadi turun, dan orangnya biasanya ya ekonominya tidak begitu diperhatikannya. Yang jelas bagaimana mengatur anak keponakannya. Ketika ada persoalan di luar, masalah melanggar adat, dia akan turun, makan dulu, tinggalkan itu. Itu orang-orang adat dulu ya. Nah itu caranya itu melestarikan itu. Melestarikan dengan bentuk badan lembaga adat Melayu itu kabupaten kota dan kecamatan yang berdekatan langsung dengan komunitas adat. Itu caranya. Kalau kita mau lebih lagi, ya itu ada tugas pemerintah sebenarnya yang memperhatikan itu.
kesejahteraan mereka diperhatikan. Ketika kesejahteraan mereka diperhatikan, mereka pasti akan mau bergiat mempertahankan. Pasti dia akan berteriak kalau itu salah dalam nikah kawin atau peresmian anak kemenakan ya. Kenapa enggak pakai ini? Kenapa enggak pakai itu? Tapi kalau dia kayak ekonominya kurang, anak kemenakannya kaya, kalah dia kan. Untuk kedepannya kalah dia. Ini kadang-kadang itu yang saya khawatirkan apa namanya, anak kemenakan menjaga adat-adatnya itu. Ini dalam itu, dalam lembaga adat itu berkumpullah semua lapisan, baik datuknya, baik anak kemenakannya kumpul di situ lembaga adat. Beda dengan komunitas adat itu sendiri. Kalau tidak alur patut itu tak akan jadi datuk. Kalau alur patutnya maksudnya ya jadi orang kemenakan, anak kemenakan saja. Jadi jadi datuk itu terbatas itu kan, ada alurnya. Alurnya, cocok alurnya. Patutnya bagaimana? Patut enggak? Termasuk orang pendatang di Riau ini. Pendatang yang datang ke Riau, ketika dia ingin berbau di masyarakatnya, dia boleh saja masuk salah satu suku. Boleh itu tidak. Iya ini kan. Kenapa? Itu istilahnya ada jauh mencari dekat mencari paman gitu. Cari mama saya. Kalau dekat di kampung itu maka paman itu yang mengatur kita semua. Datuk adat itu. Tapi kalau jauh kita cari pemilih. Cari pemilih itu ada masuk ke suku daerah situ. Dapatlah kita pemilih. Apa gunanya ini? Gunanya ketika terjadi kecekcokan antara kita dengan masyarakat lain, ada yang mengaturnya, ada yang mengurusinya gitu. Tidak orang tua kita. Jadi kalau di orang adat itu orang tuanya tak sibuk. Anak yang lain ada paman yang ngurus. Paman ini dengan paman yang di sebelah sana, datuk sama datuknya itu yang ngurus. Kelahi juga gitu, urus. Jadi itu bukan orang tuanya langsung itu. Kenapa? Kaitan orang tua itu ada emosional kalau macam belum tentu salah nanti. Nah kalau hukum kan enggak, hukum positif kan tidak. Hukum adat itu seperti itu. Itulah perwakilan yang diwakilkan oleh datuk-datuk yang punya turunan alur patutnya ada. Karena ini memang anak kemenakan dia. Tapi bukanlah anak dia, tapi kemenakan. Kemenakan dia itu berarti harus dibelanya. Gitu. Dan dia yang mengurus segala. Sampai dia besar, cari kerja, sampai seperti itu. Kalau bapaknya kemana? Ada juga anak kemenakannya. Gitu. Pasti dia, bapaknya pasti punya adik perempuan. Adik perempuannya, anak-anak perempuannya kemenakannya itu. Jadi gitu. Tali temali itu seperti itu. Alurnya. Dan dia mengatur apakah terjadi persoalan nikah kawin atau persoalan lain-lain di tengah masyarakat. Ya orang tua dengan anaknya diam saja, nanti ada yang ngurus itu. Jalan tidak ternyata. Karena mereka orang datuk, orang tua-tua itu punya karisma. Orang pintar kan. Orang yang punya pengalaman. Dipandang gitu. Makanya patutnya itu dipandang itu. Kalau ada alurnya tapi tidak patut, tak jadi juga. Pindahlah alurnya ke tempat lain. Oke? Sudah? Kalau untuk Pekanbaru, tanya Lab Pekanbaru lah. Di Snap Lab. Oh iya Pak. Kalau saya secara umum saya terangkan. Tapi bisa saja diterapkan di mana-mana gitu kan. Pekanbaru. Ini saya ada pertanyaan tambahan nih Pak. Saya kan juga orang Melayu kan, sering lihat itu di belakang ini warna hijau, kuning dan merah itu. Itu apakah ada arti tersendiri untuk orang Melayu gitu Pak? Melayu mana? Rokan Hilir. Rokan Hilir. Kayaknya di Bakan mana? Enggak di Tanah Putih, Tanjung Melawat. Saya ingin nerangkan, saya ingin cerita sama kalian. Kalau di sini ada orang kita aja, Batak juga ya. Batak. Di mana kan Pak? Di Panipahan, Roy.
Hah? Panipahan Rohil. Oh, di bahan. Lahir di sana. Iya. Mantap Melayu. Pasir, Asli, mana kamu? pas di pasir panjang sama di kota. Oh, Marumbai. Iya, baru. Oh, sama. Saya orang Mandailing, Pak. Dari mana? Mandailing Natal. Oh, bukan Mandailing dari Rohul kan? Ini benar? Belum ya. Jadi kita membagi Riau itu era kekuasaannya ada 3. Pertama, kekuasaan kesultanan, kedua, raja-raja, ketiga, kedatuan, satu datu. Kalau pesisir, mulai dari Indragiri, Pelalawan, Siak, Dumai, sebagian Rohil, sedikit. Itu namanya Sultanan. Sultan Dumai, Sultan Negeri, Sultan Pelalawan, Sultan Siak. Raja-raja Rokan Hulu. 5 luhak aja. 5 luhaknya, 50 raja di sana. Sebagian ini Rokan Hilir, Ujung Tanjung, Tanah Putih itu dari Rohul semua, kecuali yang dari Tanah Merah Bagan sana kan. Beda. Cuma beda. Kalau ke Kubu, ke apa itu hampir sama. Nah, Kubu masih kesultanan dulu. Dia sukunya di situ ada suku Maharaja segala macam. Tapi di tempat Dagani, sukunya bersama dengan suku yang ada di Rohul. Ada Ampu, ada Kopu, ada Pungkuy, ada segala macam. Tahu suku tahu? Tak tahu juga. Saya tanya Bapak, apakah awak dari situ atau impor, kayak siapa nih impor kan? Impor kan beda. Nah, saya itu tadi mengatakan warna ini. Jadi pernah nggak dengar tepung tawar? Awal Rohul pernah lihat tepung tawar? Ada nggak warna itu dalam bahan tepung tawar? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Enggak, malah tidak warna beda. Hijau. Hah? Warna hijau. Iya, ada hijau, merah, Kuning. kuning, Oh, putih, hitam. 5 pancawarna. Tapi ya ini memang disepakati diambil 3 warna saja. Tapi kalau pergi ke Taluk Banten itu ada hitamnya juga. Artinya apa? Arti kuning itu kalau dalam arti peranata adatnya itu untuk raja-raja. Peranata adat. Merah itu para hulu balang. Hijau itu para tatanan masyarakat umum. Jadi ada pemerintahannya, ada merah itu katakanlah aparatur keamanan segala macam situ, kemudian ada masyarakat itu. Tapi kalau kita artikan yang lain, bisa juga kuning itu memang tahan dicuci, tahan panas, tahan apa. Contoh emas kan, emas kuning. Tahan dicuci, tahan panas, tahan dijemur, tahan dipijak, tahan walaupun dia tetap emas gitu. Kalau merah itu ya biasa, sama dengan bendera kita mau. Berani, orang-orang berani, aparatur itu berani. Kalau hijau ini tanda lambang kemakmuran. Tapi pemakaian di Rohul yang 5 panca itu, termasuk di 3 warna ini, itu juga punya arti. Ini dalam beras kunyit, tepung tawar tuh ada lagi dalam piring tuh yang bulat-bulat tepung tuh warnanya 5 warna itu. Terus ada air renjesnya, air apanya kan. Itu bermakna itu. Pertama, kuning kayak gini. Kalau kuning ini orang penepuk tepung tawar yang ingin memberikan doa kepada yang apakah anak yang baru nikah atau apa, sunat rasul atau apa, itu kalau dia keturunan Tengku ya, Said ya,
Itu yang kuning itu akan diambilnya untuk kadang dia oleskan sini ke sini gitu ya. Nah, kalau dia merah, itu dia tentara, tentara, tak polisi dia di situ di kampung itu, tak babinsa dia. Itu dia. Kalau dia kuning, merah, hijau, nah itu tokoh masyarakat. Bukan pula alim ulama, tapi tokoh masyarakat yang dianggap. Nah, kalau dia putih, itu ulama, ustad-ustad itu memberikan doa. Maka tidak harus ganjil dia kan. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Nggak boleh kedap tuh orang. Nah, kalau dia hitam, maka datuk-datuknya itu yang datuk adatnya. Dia punya arti sendiri. Tapi kalau sekarang dicampur-campurin, nah, jadi nggak ngerti kadang banyak nggak ngerti. Nah, kita kan mengembalikan mengembalikan itu pada fungsinya kembali. Nah, ini daerah-daerah yang pertama itu daerah-daerah raja-raja yang kedatuan. Kalau daerah pesisir kan sudah banyak yang hilang gitu. Dan tidak lagi hanya tentor ya, mereka beda lagi. Beda lagi mereka. Beras kencur, berasnya kuning, beras putih, daun hati-hati kalau macam itu. Nah, berbeda-beda gitu. Termasuk penyelesaian adatnya pun ya kembalikan kepada daerahnya masing-masing. Daerah Rogul sana juga gitu. Karena dulu raja-raja itu kan impor juga. Tengku-tengku itu impor. Bukan penduduk asli dia. Boleh dikatakan kalau kita lihat tengku-tengku putih, tinggi, ganteng, ini memang orang-orang Eropa, kayak orang Eropa, orang Arab sih. Jadi dulu ini kan orang-orang Arab itu yang berjalan di sini mengembangkan Islam, menetap menjadi raja gitu. Ya logikanya begitu. Kalau satu kampung punya suku 7, suku A, suku B, suku C sampai 7 suku itu, tak mungkin mereka seperti sistem sekarang karena sistemnya kan sistemnya hierarki ya, monarki ya. Tidaklah sistem demokrasi. Karena apa? Karena demokrasi itu ada baiknya dan buruknya juga. Kalau sistem monarki itu suku yang 7 ini kadang mencari siapa mau kita jadikan raja ini gitu. Tentu orang ini kan harus terseleksi. Oh ada di kampung sana atau ada di seberang sana kerajaan ini namanya ada anaknya udah besar mau nggak dia jadi raja kita seperti itu dulu. Karena orang kebanyakan nih rata-rata sama semua penghasilan sama kerja bertani segala macam. Ketika orang-orang seperti itu datang, maka mereka seperti pilihan-pilihan bola. Itulah dianggap jadi anunya kan. Kami angkat tuanku jadi raja kami kepada duli tuan-tuan itu kata-kata itu seperti itu kan. Memang raja itu rajanya memang kayak bintang lah ya di dalam film gitu ya. Di dalam suatu komunitas adat itu. Sehingga diangkat. Tapi yang mengangkat siapa? Bukan raja mengangkat diri sendiri. Yang mengangkat raja itu adalah suku tadi. Kami angkat suatu raja, titah raja kami ikuti. Kalau dia bertitah tidak bisa diikuti. Tapi yang mengangkat mereka itu, yang mengangkat raja itu ya datuk-datuk itu. Jadi demokrasinya ada datuk-datuk. Secara prarata dia ada tangan kanan raja itu di antara datuk-datuk itu berarti disebut dengan ada namanya datuk Daro. Itu ada datuk yang tua di antara pucuk-pucuk suku itu. Ditunjuk oleh raja menentukan kamu jadi pendahulu aja seperti itu. Jadi bermacam-macam ya. Seperti kata tadi, memang ada punya makna. Semua punya makna. Dan diletakkan dasar-dasar makna itu sama masyarakat. Ada lagi?
Tapi nggak ada air minum ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah. Oh iya, puasa. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya, Pak. Atas waktunya, Oh, ini warga apa? Ya, Pak. Apa warganya? Lubis. Yes. Siapa? Pardosi. Pak Rusli. Pak Rusli ini Taput ya? Taput Utara. Kurang tahu. Pak Rusli ini Dia bukan Pardos ini dia tuh bagian dari marga Siagen. oh Segi ya? Saya kan Taput Utara kan? Siantar enggak? Bukan. Oh bergabung. Semua Semua orang Taput tuh. ada Tapteng. enggak dia ke semua orang ini dia zaman Nah, kalau dia tidak tahu kan tidak bisa. Tidak pernah pulang kampung kok kan? apa sih? Gimana? Tapi saya sama siapa? Mesir kan tuh apa? Siantar. Termasuk Taput Utara gitu. Taput Utara Taput Tengah. Kalau tengah itu di Sepiro, Bulgar, tengah itu kan. Bawah lagi di Puan, Selatan, Tapsel. Utaranya ya itu Tarutung sana. Saya tahu, dia sering jalan. Samosir itu tengah-tengah itu. Masih tak-tak ya. Apa namanya itu Bu, di tengah-tengah kampungnya? Apa coba Iya, Samosir itu ini kan di tengah-tengah Toba itu kan? Situ. kosong Ada apa hotel berdiri situ dulu. Nah, perapat view. Parapat kan? apa sih? Parapat view. Parapat bis ya. Oh, kampung di Masir berarti ya? Tapi lahir apa sini? Enggak di Masa naik? Berarti lulusnya dari sana? Dari Medan? enggak 5 tahun baru pindah sih Oh, pindah di mana? di Garda Sakti di Padang. Padang. Iya, asli kawan sini. Oh. Jadi orang tua dari sini ya? Iya lah. Jadi Melayu itu terbuka dengan pendatang di segala macam. Jadi saya pernah mengajar di komunitas Cina kan. Itu dulu mengajarkan 7 ajar Melayu di komunitas Cina. Kan payah juga kita kan. Ya, saya tetap Melayu terbuka dengan asal bersifat ingin membangun daerah di mana dia tinggal. Itu namanya istilahnya. Kalau secara umum istilahnya di mana bumi dipijak, situlah itu yang nanti itu di mana air disauk, situ ranting dibakar. Kalau udah minum air kita di situ, berarti situ kita mematahkan ranting, kita tidak membuat perumahan, buat rumah, buat hidup di sana. Ya berkembang ya di sana berarti sudah harus mengikuti bagaimana kebiasaan masyarakat di sana kan itu ya. Itu namanya di mana air disauk, di situ ranting dibatahkan. Kalau orang lain itu aja pesan. Kalau misal air itu kehidupan ya. Namanya air itu kehidupan, kita udah mencari kehidupan di sini ya biasalah berinteraksi dengan masyarakatnya, kegiatan masyarakatnya. Kalau memang mau batu juga masyarakatnya seperti itu. Dalam kehidupan Melayu. Oke. Pak, terima kasih lah Pak atas waktunya, udah menyempatkan waktunya buat diwawancarai. Saya baru kan ya. Baru tahun masuk ke tahun kedua berarti ya. Iya. Semester 3. Dua Pak. Semester 2. Ini dengan 1/3. Oh gitu. Sejauh sih sama nih anak saya. Kalau yang nomor 2 itu anak saya tuh tahun 2019 dia tamat. Man 1 ini.
Dia memang eksak, bukan juara nasional fisika kedua dia. Sekarang pindah lebih tamat, ibunya nyuruh ke stan, lulus juga dia stan dari eksak jurus ke stan. Sekarang udah kerja begini Kementerian Kesehatan. Baru 2 tahun ya, setahun penuh baru pegawai negerinya. Berarti udah 2 tahun tahun kedua nih sekarang. Tahun kedua nih jadi pegawai negeri. Masuk tahun ketiga lah jadi pegawai negeri. Karena setahun penuh pegawai negerinya, setahun yang belum. Mulai Februari juga dia masuk pegawai negeri. Karena setahun otomatis kan, Kementerian Keuangan ini otomatis kalau kerja. Sekarang itu pula lagi. Tiap malam streaming, cuma dia pakai itu kan GTA Roleplay itu. GTA Roleplay. Kalau kalian lihat Pak Wolfie itu dia tuh. Wolfie the Baskerville. Wolfie Ordinary Boom. Di tahun kedua bosan katanya. Dia dulu memang dia punya juga punya talenta nyanyi. Bahasa Inggrisnya lancar, nyanyi di Inggris. Sekarang mau belajar bahasa Jepang, macam-macam anak sekarang cari duit. Di Wolfie. Dia cari duit aja. Banyak juga dapat sawer-sawer lumayan di sini ya. Sawer-sawer. Lepas juga tiketnya kan ya kan. Harus saya kreatif. Saya hanya ingin kalian kreatif. Kalau tidak kreatif, ketinggalan kita. Zaman kita. Kalau ini kreatif, belajar. Hukum ini kan harus banyak baca ya. Sama dok kedokteran kalau rajin baca harus rajin baca gitu. Ketinggalan kita berdebat sama kawan lebih tahu kan. Saya kira itu aja kuncinya kalau hukum. Banyak baca, jangan andalkan ini aja gitu. Butuh buku-buku baca, kadang kalau ini kan banyak hoax semuanya. Saya tidak enak. Nah, carilah belajar dengan baik. Jadi hukum itu dipergunakan sampai dunia ini, termasuk jurusan yang dibutuhkan. Kenapa? Tukang parkirnya butuh pengacara. Kalau dia masalah tuh masih bantu. Tukang parkir apalagi yang lain. Masalah dari orang pasti cari kita. Tanah keluarga selepas ya. Jadi lihat profesi masing-masing kan apakah iya. Pasti ini kerja. Nah, perusahaan juga gitu kan. Bidang perusahaan sengketa kerja segala macam kan beda lagi kan. Ada jurusan itu kan. Nah, kalau nggak salah kalau jurusan luar negerinya LLM ujungnya itu. Kalau ada SHLLM itu khusus sengketa dengan pokok perusahaan lah. Baik tenaga kerjanya, baik masalah saham segala macam. Itu pengacaranya yang bagus itu pakai LLM itu. Masalah. Oke ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau mau ke dalam lagi ke sana lah. Karena nggak kan kalau saya nerangkannya umum itu aja. Nggak cocok. Kalian mau yang Kota Pekanbaru kan? Itu dari simpulan itu ya. Itu aja sebenarnya. Boleh foto bersama nih. Boleh di sini di mana? Di sini boleh, Cok. Mana? INC? Sini aja. Nah, hebat.